membantu klien yang sulit tidur dan mengalami pikiran-pikiran yang ruwet. Awalnya 2 minggu yang lalu datang 2 orang laki-laki, ternyata itu adalah ayah dan anak. Pada saat datang pertama kali, tanpa janjian, tanpa telepon, WA, tiba-tiba sudah nyampe di depan base camp, kemudian mencari mau ketemu dengan Pak Ilyas hipnoterapi. Saya posisinya lagi santai kan, jam 2 siang gitu, masih pakai celana dan kaos gitu. Oke, langsung Pak, silakan naik ke lantai 2, kita ngobrol di base camp. Nah, akhirnya kita ngobrol di base camp itu, ayahnya menceritakan tentang anaknya yang susah tidur, lagi ada problem. Ceritanya adalah anaknya itu muncul memori-memori masa lalu ketika dia SMA. Pada saat dia SMA itu dia sering dibully oleh teman-temannya, hidup merasa sendiri, tidak punya teman, tidak ada kawan yang diajak untuk sharing, untuk curhat. Dan sekarang muncul kemarahan-kemarahan yang meledak-ledak di rumah. Maka saya ajak ngobrol anaknya. Dan jadi dalam sesi itu hari Rabu saya katakan bahwa Pak, ini untuk sesi hipnoterapinya kita terapi besok ya, karena sekarang hari Rabu ini saya sudah ada klien, saya sudah buat janji appointment gitu. Maka setelah kurang lebih 1 jam kita ngobrol dan konsultasi ringan, orang tuanya pun pamit pulang. Dan sebelum pulang saya disalami, terima kasih ya Pak. Loh, apa ini Pak? Terima kasih. Oke, baik Pak. Jadi saya mendapatkan bonus salam tempel dari orang tuanya. Ya, saya terima. Kemudian besoknya lagi orang tuanya datang. Ketika datang bersama anaknya, maka orang tuanya masih ngomong, Pak, ini seperti ini masih panjang lebar gitu. Nah, di situ saya sampaikan kepada orang tuanya bahwa untuk putranya ini ada 2 pilihan. Mau kita bantu hipnoterapi, atau yang kedua putranya belajar self hypnosis. Jadi kalau belajar self hypnosis, dia belajar pasti terapi. Kalau dia terapi, ya hanya terapi saja. Maka disepakati untuk dia diterapi dulu. Maka saya lakukan terapi. Di sesi yang pertama saya melakukan forgiveness terapi ya, terapi pemaafan. Jadi memaafkan kepada dirinya sendiri, memaafkan hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu. Kita rusak memorinya. Jadi kita rusak memorinya dengan kita berikan afirmasi dan sugesti, kalimat-kalimat yang positif. Jadi setelah kita rusak memorinya di sesi pertama, sebelum anaknya pulang saya berikan tugas untuk melakukan writing terapi atau grafoterapi, terapi menulis. Every day, in every way, I'm getting better and better. Saya tuliskan kalimatnya, pola hurufnya 1, 2. Awalnya dia menulis 1 huruf, 1 kalimat seperti ini Pak. Oke, yang ini perlu diperbaiki huruf yang ini untuk terapi. Dia menulis di yang kedua seperti ini. Oke, yang ketiga seperti ini. Oke Pak, kok capek lelah ya? Oke, kalau capek lelah udah stop, nggak usah nulis lagi, kita fokus yang lainnya. Dan sebelum pulang saya tambahkan lagi 1 kalimat lagi. Jadi dia saya berikan tugas selama 1 minggu ini dia untuk menulis kata-kata afirmasi dan sugesti positif, memprogram dirinya melalui grafologi, tulisan-tulisan di buku halus. Alhamdulillah, berdasarkan laporan dari orang tuanya, alhamdulillah Pak, banyak perubahan positif terhadap anak saya. Dan di pertemuan yang kedua, sesi yang kedua 1 minggu kemudian, anaknya mengatakan bahwa alhamdulillah Pak, saya semakin positif, tidur saya sudah normal kembali, saya jam 9 malam sudah tidur dan bangun pagi. Ya, dia sudah bisa tidur normal dan bangun pagi. Maka sesi yang kedua
kita lakukan pendekatan namanya pattern interrupt, jadi interupsi pola. Di antara pola yang saya berikan adalah saya memberikan brain gym atau senam otak untuk mengkoordinasikan otak kanan dan otak kiri. Di brain gym itu saya berikan tambahan sugesti yang memprogram dirinya lebih fokus, kemudian komunikasi lebih bagus, seperti itu teman-teman. Alhamdulillah dampaknya semakin luar biasa. Dan besok hari Kamis yang akan datang kita akan ketemu di sesi yang ketiga untuk melakukan penyempurnaan ya. Jadi kalau kemarin sesi pertama itu merusak memori dan afirmasi positif dengan grafoterapi, sesi 2 dengan brain gym dan interupsi pola yang lain dengan NLP, maka sesi yang ketiga nanti kita akan masukkan namanya forgiveness terapi dengan hipnosis. Dan dari progres perkembangannya saya melihat luar biasa. Pertama kali ketika dia datang ke sini itu baik dari orang tuanya, guru olahraga bela dirinya, sulit sekali meminta dia untuk potong rambut gitu. Maka saya melakukan sebuah uji sederhana, saya katakan, Kak, untuk hipnoterapi besok kita awali ya. Kita awali apa? Sekarang potong rambut dulu ya, ke pangkas rambut. Dan ternyata luar biasa, anaknya bersedia untuk diantar sama papanya pergi ke potong rambut dan merapikan rambutnya. Yes, alhamdulillah pendekatan yang kita lakukan, building rapportnya berhasil dengan bagus. Itu teman-teman sharing kita pada sore hari ini terkait dengan klien yang saya tangani di sesi 1 dan di sesi yang kedua. Buat teman-teman yang mau dijadwalkan sesi terapi, boleh merapat ke basecamp kita. Silakan klik nomor yang ada di profil kita. Sukses selalu, berkah berlimpah.